Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, terutama bisa melakukan sholat 5 waktu. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, karena sholat itulah pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Sehingga ketika Allah masih memudahkan kita untuk sholat 5 waktu, maka ini tanda-tanda kebaikan buat kita. Para hadirin sekalian, kita sedikit tausiah tentang banyak di antara kita kaum laki-laki, terutama yang sudah menikah. Kebanyakan mereka terkadang orang tuanya merasa kehilangan anak laki-lakinya, padahal dulu tumpuan orang tua adalah setelah anak laki-lakinya itu berhasil kerja, punya gaji, orang tua sudah tidak bisa apa-apa, kemudian mereka bisa membantu orang tua, karena orang tua sudah istirahat, sudah nggak punya kekuatan lagi, sudah nggak laku kerja lagi, sehingga berharap anak laki-laki lah yang nanti akan menopang kehidupan orang tuanya. Tapi gimana keadaannya ketika anak laki-laki kita sudah ketemu dengan seorang wanita? Walaupun anak laki-laki kita dulu sebelum menikah bilang pasti nanti walaupun menikah tetap akan bisa berbakti kepada kedua orang tua, akan bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kebanyakan di antara laki-laki kalau sudah menikah dengan seorang wanita, kebanyakan dari mereka, tidak semua ya, tapi mereka akhirnya orang tuanya seringnya tidak diindahkan atau tidak diperhatikan. Terkadang datang aja sebulan sekali, kadang setahun sekali, padahal anak laki-laki punya kewajiban terhadap kedua orang tuanya sampai mereka meninggal. Makanya disebutkan kaum laki-laki diciptakan lemah ketika menghadapi fitnah wanita. Sungguh kaum laki-laki itu diciptakan lemah ketika menghadapi wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan Tawus rahimahullah berkaitan dengan ayat tersebut. Yaitu beliau berkata, dalam urusan-urusan wanita. Jadi laki-laki itu lemah dalam urusan-urusan wanita. Dalam tafsir Qur'ani Al-Azim, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, yaitu bahwa manusia tidak bisa bersabar berkaitan dengan fitnah wanita dan fitnah syahwat. Pada Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa wanita itu adalah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah ad-darra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan sepeninggalku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki melebihi fitnah wanita. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna dunya hulwah khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'madun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan indah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalam. Lalu dia melihat apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita.
sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah berkenaan dengan wanita. Jadi memang wanita ini walaupun sepertinya lemah, tapi dia terkadang bisa menguasai laki-laki. Maka ketika seseorang tidak mengenal agama, ya, dia nggak tahu kewajiban dia kepada orang tua, kedua orang tuanya itu apa, maka dia ketika sudah mengenal wanita, sudah punya anak, biasanya karena dia nggak mudah, nggak paham kewajiban dia kepada bapak ibu itu apa, dan terkadang dia menikah mendapatkan seorang wanita yang jelek, yang mana dia nggak ingin kalau suaminya itu berbagi dengan kedua orang tuanya. Kamu sudah menikah dengan aku, dan kewajibanmu adalah kepada istri dan anakmu, bukan kepada kedua orang tuamu. Nah seperti itu, karena juga wanita kebanyakan mereka juga tidak paham tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka di sini adalah kita ketika punya anak berusaha untuk dipahamkan agama, dipahamkan kewajiban-kewajibannya, sehingga tidak terjadi seperti itu. Karena ini banyak menimpa. Ketika saya di Pantai Jumbo aja juga demikian. Rata-rata mereka apa dilakukan mereka itu sampai mereka ngeluarin dana, sampai mereka hutang-hutang supaya anaknya bisa kuliah, bisa berhasil. Setelah berhasil dan anaknya itu ada 3 menikah semua, ternyata anaknya tidak ada yang mau diikuti sama ibunya karena ada mantunya. Akhirnya ditaruhlah orang tua ini di kos-kosan, ditaruh di kos-kosan. Akhirnya oleh, kalau dia Nasrani, oleh pendetanya kasihan, mereka sudah tua sendirian, nggak ada yang ngopeni. Akhirnya dibawalah ke panti sosial, yaitu panti jumbo. Alhamdulillah. Dan ini pun terjadi di orang yang muslim juga. Bahkan ketika dari kecil ibunya berjuang mati-matian, setelah berhasil semua, sudah nikah semua, rumahnya disuruh menjual, ya, rumah orang tuanya. Nanti mereka sanggup, kalau sudah dijual, sudah dibagi, mereka sanggup ditempati ibunya. Ternyata setelah dijual, ibunya ikut sana, baru sebentar disuruh pindah ke anaknya yang lain, sana baru sebentar suruh pindah ke anak yang lain, sampai akhirnya ibunya sakit pun nggak diperiksakan. Tapi ada yang seperti itu, sampai akhirnya meninggal. Nggak mau repot, nanti kalau diperiksakan kan harus opnam dan sebagainya, padahal mereka punya anak dan punya istri, repot. Ini terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terjadi. Naudzubillah. Makanya panjenengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta sama Allah supaya anak-anak itu kembali kepada panjenengan dan berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi senjata kita yang paling ampuh adalah doa. Doakan istri kita, doakan anak kita, doakan menantu kita supaya mereka kembali kepada Allah dan mereka kembali kepada kedua orang tua. Barakallahu fiik. Ini sedikit nasihat. Kita lanjutkan dengan tahsin. Perhatikan. Jadi kalau membaca, jangan berusaha untuk menikmati huruf per hurufnya dulu. Pelan aja tidak apa-apa. Contoh, fala, ayat berikutnya diperhatikan. Fala taku fi miryatim mimma. Jadi dengungnya dipakai. Dengung panjang layar itu membantu untuk melirik. Kalau kita lewati terus, kita kesusahan sendiri. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Coba. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Jadi kalau ada dengung, ada layar dilamakan dulu
Untuk apa tujuannya? Untuk supaya jenengan bacanya biar lancar dulu. Nah, nanti kalau sudah lancar baru agak dikurangi. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Coba. Ma ya'buduna illa kama ya'budu Butuhnya pendek. aba'uhum min qabl. Butuhnya pendek. Kama ya'budu Nah, di situ coba diulang. Kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna dimanfaatkan ilmunya. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Ya. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat lirrabbika laqudiya bainahum. Mulai. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Jadi kalau ada pendek seperti sabaqat pendek semua, mir rabbika pendek, laqudiya pendek, bainahum pendek, berarti santai tapi tidak dipanjangin. Sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Coba. Sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Jangan berhenti di rabbika laqudiya, berarti panjang ya. Sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Coba. Sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Jadi pakai syakkim minhu murib. Sakim Dengung Bapak, kim dengung. murib. Syakkim nada mem, tanwin bertemu mem. 1, 2, 3. Sakim minhu murib. Jadi ketika kita dengungkan, maka kita akan bisa melangsungkan minhumu. Ya, ketika kim minhumu. Tapi kalau kita langsung, bingungnya ketika syakim minhu murib, itu malah jadi salah. Ya, jadi panjang. Wa inna. Nah, di sini nanya pendek, inya dengung, inya mainkan, nanya lewat. Ya, inya mainkan, nanya lewat. Wa innaku langsung. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya, ulang 1, 2, 3. Wa inna kullam la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa
man dengung kama. Nah ketika kama mata sudah ke umirtu. Ketika waman itu bisa dengung manfaatkan untuk melirik taba ma'aka wa la tatghaw, begitu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Coba. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tad'aw innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Bisa sampai di sini bisa difahami. Wala tarkanu. Nah ini ada layar lewat. Setelah layar matanya sudah melabak ke sampingnya. Wala tarkanu ilal ladzi, hati-hati ilal ladzi bukan illa, jangan ya. Hati-hati seringnya kebaca il ya. Wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum. Udah ada. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. 1, 2, 3. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Mulai. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Hati-hati dengungnya. Min dunillahi min awliya asum. Setelah dengung mannya kan pendek. Summana langsung dilewati mannya. Sumnya yang didengungkan. Awliya asum tunsarun. Coba ya 1, 2, 3. Awliya summa la tunsarun. Dari wala tarkanu. Wala apa wala? Pelajaran apa wala? Mat apa? Matobi. Tahu orangnya baca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Kanu. Nu apa itu? Mana sudah ya? Nu. Panjangnya berapa? 4 sampai 5. Bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Namanya apa kemarin? Mat. Jais. Mat jais. Munfasil. Ilal ladzi. Alif lam apa itu? Samsiah. Alif lam syamsiyah. Dina. Zalamu. Matobi. Fatamassakumun naru. Kita belajar apa itu? Alif lam samsiah. Terus
Mat, terus ada lagi tidak? Pertama sakumun naru, selain alif lam syamsiyah ada mat, terus ada lagi Rohnya dibaca tebal. rohnya dibaca tebal, terus ada lagi pertama sakumun naru, ada pelajaran alif lam syamsiyah, ada pelajaran mat, ada roh dibaca tebal, roh tafhim, terus ada lagi fatamassakumun naru apa? Guna ya. Guna non bertas Tasir. sudah sebutkan, masya Allah nggak dengar berarti. Wa ma lakum min dunillah wa ma mat lakum Idgham mimi. idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Mim ketemu mim. Mim sukun ketemu Mim. mim. Min duni, apa namanya? Ikhfa. Ikhfa haqiqi muraqqab. Duni mat robi nillahi. Alif lam Komariah. Alif lam Qamariyah, samsiah. alif lam Syamsiyah. Ini berlaku hukum lafaz Lafaz Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah dibaca Tipis. Baca. tipis Tipis. dibaca tipis atau tebal? Tipis. tipis Karena Tarkeh kasroh. apa tafhim? bawah Kasroh. kasroh Tebal, tipis. Tebal apa tipis? Tebal. Tipis ya. Min aulia, min aulia, min au. In. Jelas. Kenapa jelas? Ketemu hamzah. Ketemu hamzah hamzah, namanya Ifhar. izhar. Aulia'a, Aulia. Mat. aulia Ya. 4 sampai 5 namanya mat Majais. majais, Majais apa ya? mat wajib, mutasil ya, mat wajib, mutasil. namanya itu yang nggak paham Nanti lama-lama kan paham. Apa lama-lama nanti kalau sering kita bahas. Summa, guna apa ini? Guna masuk tingkatannya ke Paling kuat. berapa? Paling kuat ini. Paling Kuat. kuat, paling sempurna. Guna itu ada berapa sih? empat Ada apa yang pertama? sempurna Yang kedua? kurang sempurna terus paling sempurna sempurna kurang sempurna sama yang paling tidak sempurna Salah. Yang ketiga apa? Kurang. Kurang. Yang keempat? Sangat kurang. Ya. Sempurna. Kalau yang kurang apa contohnya? Nun sukun dan mim sukun yang dibaca jelas. Walaupun dibaca jelas bukan berarti dibentak. Tapi ada kun an, nah, di situ ada. Bukan an kun gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga menambah ilmu kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.